Saya share RPS-nya. Citra boleh saya diizinkan untuk share nggak? Kalau saya nggak diizinkan, Citra aja yang share. Baik Ibu, saya izin dulu Pak. Iya, makasih ya. Ini cara jadi tambah host itu gimana ya? Sebentar, gimana ya? Yang lainnya tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Atau biar Citra aja kali ya yang nge-share. Kayaknya diizinin apa? Coba deh, balikin ke saya lagi deh. Tapi kalau dibalikin ke saya lagi nanti rekamannya gitu. Pencet on, pencet nama ibunya. Nih, ibunya siapa ya? Ada di sini. Ini dipencet nama Ibu Citra ya kayaknya maksudnya. Ibunya. Udah. Ya, udah. Terus langsung di sini adanya make host. Nah, iya, jadi punya saya itu memang nggak ada fasilitas co-host. Nah, tapi itu tadi di yang kelas sebelumnya itu kan juga sama. Tapi itu saya bisa share. Saya nggak jadi host, tapi saya bisa share. Jadi nggak tahu dia klik apa ya itu tadi tuh. Coba di share screen paling atas. Oke. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Salah, sebentar. Halo. Apakah sudah bisa, Bu? Nah, makasih Citra ya. Apakah sudah terlihat oleh kalian? Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini RPS yang akan kita gunakan baik itu di Matematika 2022A maupun 2022B. Jadi RPS-nya sama. Hanya mungkin dosen mengampunya berbeda ya. Yang di 2022A itu adalah Pak Ibnu dan Bu Flavia, kemudian yang di 2020B itu adalah Pak Ibnu dan saya. Nah, konsepnya seperti kalkulus diferensial ya, jadi nanti kalian materi di pertemuan 1 sampai 15, kemudian di pertemuan 16-nya itu kalian UTS secara luring. Nanti soalnya sama antara 2022A dan B, jadi mulai dari sekarang mungkin ya kalian bisa saling bertukar materi ya dengan kelas satunya gitu. Jadi nanti biar bisa menyerap ilmu dari kedua kelas, karena itu nantinya akan dijadikan sebagai bahan ujian, baik pada saat UTS maupun UAS. Jadi UAS-nya juga sama ya, luring juga. Kemudian UAS-nya luring, kemudian soalnya juga sama antara kelas A dan kelas B. Nah, untuk jadwal perkuliahannya, untuk semester ini UNJ masih menerapkan sistem hybrid, jadi offline dan online. Nah, kemarin sudah di-share ya. Bentar ya.
Nah, untuk perkuliahannya di UNJ kan masih menerapkan sistem hybrid ya, jadi offline dan online. Nah, ada beberapa pertemuan yang mungkin kita offline atau luring. Di grup mungkin saya nggak tahu kalian grup apa ya namanya. Kalau saya sudah di-share waktu kemarin ya, kayaknya tuh sebaran mata kuliah yang melakukan perkuliahan secara luring ya. Nah, apakah di tempat kalian sudah dapat juga kalian? Tapi saya belum lihat sih mata kuliahnya kapan saja kita itu luringnya. Nah, udah dapat belum sebaran luringnya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, nanti kita minggu keberapa ya, saya nggak tahu juga, ntar kita lihat lagi deh, yang penting kita minggu pertama ini. Oh, bukan. Kalau hari Kamis besok itu luring, kalian bisa semua nggak? Coba nanti kalian diskusikan lah ya. Pokoknya yang penting hari ini kita daring dulu. Nah, untuk jadwalnya di sana sudah ada ya sebaran luringnya. Nanti kita coba ikuti. Tapi memang khusus untuk hari Kamis ini memang permintaan saya karena memang di minggu ini tuh kayaknya sedikit yang luring gitu. Jadinya kelasnya itu kemungkinan akan tersedia sih. Kalau sebelumnya kan kita masih cari-cari dulu ya. Nah, lanjut lagi ya ke RPS-nya. Jadi untuk kalkulus integral itu prasyaratnya adalah kalkulus diferensial, artinya kalian yang sudah pernah menempuh kalkulus diferensial itu boleh mengikuti kalkulus integral. Setahu saya syaratnya kalau di UNJ itu prasyaratnya itu bukan lulus mata kuliah prasyarat tapi pernah menempuh mata kuliah prasyarat. Setahu saya seperti itu ya, tapi coba kalian kalau mau tahu fix-nya itu coba tanya ke admin prodi. Seingat saya dibilangin sama admin prodi seperti itu. Jadi coba kalian tanyakan lagi apakah prasyaratnya ini harus lulus mata kuliah prasyarat atau pernah menempuh mata kuliah prasyarat. Artinya kalau sudah pernah menempuh, entah itu kalian lulus atau tidak, kalian boleh mengikuti mata kuliah ini gitu kan. Tapi kalau harus lulus, berarti kalian harus lulus dulu yang di Kaldifnya. Tapi seingat saya itu dia harus udah pernah menempuh ya, bukan harus lulus. Ini tanggalnya salah ya, nanti saya coba ganti dulu. Periodenya semester 118. Nah, untuk pokok bahasanya namanya juga kalkulus integral ya. Jadi di sini yang lebih banyak dibahas adalah tentang integral. Baik itu integral tak tentu, kemudian integral yang tentu, teknikum integralannya, aplikasinya, kemudian ada integral lipat 2 lipat 3, integral tak wajar. Seperti itu. Nanti kalau di tingkat selanjutnya ada kalkulus peubahannya, berarti yang multivariabel. Nah, kemudian untuk tesnya, tes tertulisnya adalah UTS dan UAS. Nah, untuk penilaiannya, rencana awalnya ini ya, sikap sekian, 10, keterampilan umum 20, keterampilan khusus 35, pengetahuan 35. Jadi bobotnya itu lebih banyak di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti prosentasenya kami akan ubah dengan mempertimbangkan biasanya kondisi nilai kalian ya. Jadi kalau misalkan kita rasa kombinasi persentase ini belum tepat, nanti harus didiskusikan dengan tim dosen ya, maksudnya setuju atau tidak gitu. Nah, sebenarnya yang bagusnya sih kita saklek ya, maksudnya untuk penilaian itu biasanya standarnya kan nilai tugas 20%, nilai UTS itu 30%, dan nilai UAS itu 50%. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, terkadang dengan kombinasi tersebut, itu kita sebagai dosen merasa
sepertinya mahasiswa masih banyak yang masih belum bagus lah gitu ya nilainya. Jadi kadang kita itu berdiskusi lagi untuk menentukan proporsinya, bagaimana kira-kira yang win-win solution, artinya di kita juga tidak terlalu banyak untuk mengubah penilaiannya, maksudnya nilai kalian, tetapi di kalian juga bisa menguntungkan gitu. Jadi nilai yang kalian dapatkan di dalam siakat itu kalau mau jujur itu sebenarnya bukan nilai yang asli banget gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu nilai aslinya boleh ke dosen kalian, nanti biasanya akan diberikan informasi nilainya sebenarnya berapa gitu. Nah, untuk kehadiran, ini secara umum ya, memang ditetapkan kehadiran mahasiswa itu, ini ketidakhadirannya maksimal 20%. Berarti minimal kehadirannya adalah 80%. Jadi bagi yang misalkan di dalam perkuliahan ini, selama perkuliahan ternyata qadarullah ya, misalkan sakit atau ada kondisi-kondisi yang mendesak, dalam arti misalkan ada anggota keluarga yang meninggal ataupun yang memang terkait dengan hal-hal yang darurat ya, itu silakan menyampaikan permohonan ketidakhadiran perkuliahannya itu secara tertulis, baik itu disertai dengan bukti surat izin dokter ataupun surat kalau misalkan rawat inap, ataupun kalau ada anggota keluarga yang meninggal berarti surat kematiannya dan sejenisnya ya. Tapi saya berharap semoga di perkuliahan 118 ini kita semuanya bisa menjalani perkuliahannya dengan baik, dengan lancar, dan tidak ada kendala ya, tidak ada hal-hal yang darurat seperti tadi itu. Ini untuk etikanya, silakan kalian baca nantinya. Untuk sumber referensi utamanya masih tetap kita menggunakan buku Parsel edisi ke-9, seperti kalkulus diferensial juga ya sebelumnya. Nanti di kalkulus keubah banyak juga menggunakan itu biasanya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada referensi-referensi lain. Tapi biasanya kan yang banyak dipakai itu buku Parsel itu. Referensi-referensi lain juga nggak masalah juga kalian menggunakan itu, karena secara keseluruhan inti dari materinya itu adalah sama. Nah, kemudian pertemuannya, nah ini. Nanti di pertemuan pertama sampai dengan keempat kita masih membahas pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 itu nanti kita akan mendiskusikan tentang integral tertentu ya. Kemudian di pertemuan ke-9 itu sudah menggunakan integral tentu sampai dengan selanjutnya ya, sampai dengan aplikasinya nanti. Kemudian pertemuan ke-16 kita UTS. Setelah itu di pertemuan ke-17 adalah integral dengan batas tak hingga. Kemudian di pertemuan ke-9 itu 17-18 ya, pertemuan 19 integral lipat 2 sampai dengan pertemuan ke-24, kemudian ini 25-nya mana? 25. Ini nanti harus di 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, ini kurang ya, ini 25-nya belum. Nanti coba saya diskusikan ya dengan tim dosen. Intinya dari 25 ya harusnya itu integral lipat 3 sampai nanti aplikasi juga untuk integral lipat 2 maupun lipat 3. Itu tujuan pembelajaran atau tujuan perkuliahan kita ya dalam satu semester ini. Jadi membahas tentang integral tak tentu, integral tentu, kemudian integral lipat 2 dan juga integral lipat 3.
Nah, ini kan ada rincian tugas nih, tapi ini bersifat kondisional ya. Jadi di dalam RPS ini itu dirancang menggunakan konsep case-based learning. Jadi kalian akan diberikan kasus gitu, nanti kalian diminta untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus tersebut. Nah, rencananya di dalam perkuliahan ini kita tidak hanya belajar teori menggunakan buku saja, tapi juga belajar praktik. Praktik artinya bukan praktikum yang ada waktu khusus untuk praktikum ya, tapi kita juga coba menggunakan software yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan kalkulus ini. Softwarenya bisa menggunakan mungkin GeoGebra, kemudian yang kita ambil yang gratis ya softwarenya, bukan yang berbayar, karena kalau yang berbayar mungkin masih belum terfasilitasi, jadinya kita gunakan yang anak-anak aja ya yang gratis. Nah, sampai di sini sampai di sini terkait dengan RPS-nya, apakah ada yang ditanyakan oleh kalian? Tidak ada? Kita lanjut ke materi ya. Kita lanjut ke materi ya. Kita lanjut ke materi ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bentar. Saya izin cam. Nah, anak-anak, apakah sudah terlihat? Saya coba gunakan ini ya. Sudah, Bu. Oke, nah yang pertama akan kita lakukan adalah membaca basmalah. Marilah kita baca bismillah bersama-sama ya untuk memulai materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang anti turunan. Pada kalkulus diferensial sebelumnya, kalian kan belajar tentang turunan tuh. Nah, sebenarnya kalian sudah tahu. Saya yakin sebenarnya kalian semuanya sudah tahu integral ini di jenjang yang sebelumnya ya. Tapi sekarang kita mau memulai pengenalannya dulu terkait dengan anti turunan yang nantinya akan menuju ke integral itu yang akan kita pelajari ini. Nah, sorry ya. Nah, kita mulai dengan anti turunan. Nah, anti turunan itu konsepnya seperti ini.
Jadi seperti yang kita ketahui ya, mungkin di dalam matematika itu kan banyak, ini kalian bisa sambil lihat buku parselnya ya, yang punya bab 3.8 ya, terkait dengan anti turunan. Nah, kan dalam matematika itu biasanya kita ada penjumlahan. Ada penjumlahan. Kalau ada penjumlahan, berarti ada apa lawannya? Balikannya, ibaratnya operasi balikannya lah. Penjumlahan itu lawannya apa? Pengurangan. Pengurangan. Kalau ada perkalian, ada Pembagian. kemudian ada pangkat, berarti ada Akar. ya, ada penarikan akar ya. Nah, kemudian sebelumnya kalian kan mempelajari tentang turunan. Nah, ini kita mau mencoba konsep yang baru, yakni tentang anti turunannya gitu. Nah, ada anti turunan atau anti diferensiasi ya. Nantinya yaitu istilahnya akan disebut integrasi itu ya. Tapi ini kita istilahkan sebagai anti turunan dulu. Nah, kita punya definisi. Ini tulisannya jelas nggak? Kurang besar apa kurang kecil? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Yes ya. Kita punya F disebut anti turunan ya. Anti turunan dari fungsi F ya. Fungsi F besar itu merupakan anti turunan dari fungsi F pada interval I jika turunan dari fungsi F besar itu terhadap X-nya ya, dx turunan terhadap X-nya dari fungsi F besarnya itu akan sama dengan fx, F kecil X itu pada interval I juga. Dapat ditulis, kalau di sana ditulisnya yakni jika kita tulisnya gini ya, f aksen X, F besar itu sama dengan ini, fx untuk semua X di dalam I. Nah, itu adalah definisi anti turunan. Konsepnya berasal dari sini. Kita turunan sudah tahu konsepnya. Kalau misalkan kita punya misalkan 3x plus 3. Kita punya fx sama dengan 3x plus 3. Turunan pertama dari fx-nya itu berapa? 3x plus 3. Turunan pertamanya itu berapa? 3. 3 kan? Nah, itu kalian sudah tahu konsep turunannya. Nah, sekarang coba. Ini seperti yang dibahas di sini ya. Di mana? Di contoh yang ada di parsel. Kita punya fx itu, fungsi fx itu sama dengan 4x pangkat 3. Untuk interval kemudian
kira-kira kan kita, nah anti turunannya itu kira-kira berapa? Ini kan kita menyimbolkan anti turunan dengan F besar ya. Anti turunannya itu berapa? Caranya kira-kira gimana? Kan berarti seharusnya kita punya cara berpikirnya kan gini, kita belum tahu konsep integral ini ya ceritanya ya. Kan cara berpikirnya gini, kalian cari fungsi fx di mana nanti ketika fx-nya itu diturunkan, itu akan menghasilkan f kecil x gitu kan? Ya enggak? F besar X itu disebut sebagai anti turunan ketika memenuhi yang itu kan, yang tadi, yang definisi tadi itu. Kalau diturunkan akan menghasilkan F kecil X gitu kan. Berarti kalian cari fungsi yang fungsi fx di mana ketika diturunkan nanti hasilnya akan menjadi F kecil X. Berarti kira-kira mana fungsinya? Berapa contoh fungsinya? Contoh fungsinya. Nah, berapa? Fungsi kalau diturunkan hasilnya 4x pangkat 3. X pangkat 4, Bu. X pangkat 4 saja kah? X pangkat 4. Kalau diturunkan 4x pangkat 3, betul. Terus, kalau ternyata saya punya X pangkat 4 plus 1 misalkan. Ini kan F. Bentar. Ini kan berarti F aksen X-nya sama dengan 4x pangkat 3. Kalau saya punya X pangkat 4 plus 1, turunannya berapa? Ini kan kalian udah tahu konsep turunan nih. Turunannya berapa? 4x pangkat 3. Pangkat 3. Pangkat 3. Kalau saya punya F X-nya itu, F besar X-nya itu X pangkat 4 plus 10 misalkan. Turunannya berapa? 4x pangkat 3. Nah, kalau misalkan X-nya itu X pangkat 4 dengan konstantanya itu yang negatif, misalkan 15. Turunannya berapa? 4x pangkat 3 juga, Bu. 4x pangkat 3 kan? Nah, berdasarkan ini, berdasarkan pemikiran kita ini ya, berarti kan kita bisa memikirkan, berarti kan yang ini nih, kan F aksen X itu akan sama dengan Fx. Nah, di sini kita kan dapat F besar turunan pertamanya itu sama dengan 4x pangkat 3. Artinya 4x pangkat 3 ini itu sebagai F kecil X-nya. Benar nggak? Benar, Bu. Benar. Tapi ini F aksen X-nya ya. Tapi dia itu, ini itu memenuhi ini ketika F-nya itu berbagai macam Fx-nya. Artinya ketika ketika X pangkat 4, ketika X pangkat 4 plus 1, ketika X pangkat 4 plus 10, ketika X pangkat 4 min 15, dan banyak macam lagi kan ya. Paham nggak maksud saya? Itu fungsi ini kan Fx semuanya nih. Fungsi ini, itu kalau diturunkan, itu hasilnya sama-sama 4x pangkat 3, yang artinya itu sebagai nilai F kecil X-nya itu. Nah, akhirnya timbul pemikiran ya. Berarti untuk menyatakan konsep anti turunan ini sebaiknya gimana gitu kan biar dia itu menjadi fungsi yang tepat. Karena kalau kita cuma bilang Fx-nya itu X pangkat 4 saja,
memang turunannya ini, tapi dia kan turunan 4x pangkat 3 itu nggak tunggal. Maksudnya ada fungsi lain yang turunannya juga sama. 4x pangkat 4 plus 1 juga turunannya 4x pangkat 3, x pangkat 4 plus 10 turunannya juga 4x pangkat 3, x pangkat 4 dikurangi 15 juga turunannya 4x pangkat 3, dan masih banyak lagi ya kalau kita mau mencari yang lain-lainnya. Ini hanya beberapa contoh saja. Nah, artinya bagaimana kita mau menggeneralisasikan fungsi fx ini gitu kan. Kan ini fx-nya macam-macam, ada x pangkat 4, x pangkat 4 plus 1, x pangkat 4 plus 10, dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya muncullah konsep pemikiran yang ini. Jadi fx itu berarti bukan hanya x pangkat 4 saja, tapi dia ditambah dengan c. Di mana c-nya itu apa? Konstanta. Konstanta, Bu. Di mana c itu adalah sebarang konstanta. Jadi konstanta berapapun konstantanya itu. Mau c-nya 0 boleh, mau c-nya negatif 12 boleh, mau c-nya plus 100 juga boleh, mau c-nya 0,5 boleh juga. Maksudnya sebarang, pokoknya terserah ya konstantanya itu berapa. Yang jelas f besar x-nya itu adalah x pangkat 4 ditambah c. Kenapa ditambah c? Karena kalau kita menyatakan x pangkat 4 saja itu kurang benar. Walaupun memang x pangkat 4 itu kalau diturunkan jadi 4x pangkat 3 ya, tapi ternyata kan masih ada bentuk yang lainnya nih yang kalau diturunkan juga 4x pangkat 3. Jadi biar dia itu berlaku secara umum, maka kita menyatakannya f besar x-nya itu adalah x pangkat 4 ditambah c. Jadi jawaban dari pertanyaan yang ini itu adalah ini, x pangkat 4 ditambah c. Nah, akhirnya nanti muncullah istilah integral itu dari konsep anti turunan ini gitu. Nah, dari sini, dari penjelasan ini, apakah bisa dipahami oleh kalian? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kenapa sih kok harus ada C? Ya itu alasannya. Jadi kalau mungkin dulu waktu sekolah kan kalian ya udah berarti apa ya? Hasil integral itu berarti kan berapa nanti tambah C, pokoknya gitu ya. Nah, awal mulanya dari sini karena kalian kan belajar diferensial dulu nih, turunan. Nah, dari turunan itu berarti ada apa? Balikan dari turunan, yakni kita sebut anti turunan gitu kan. Tapi dari konsep anti turunan ini ternyata untuk mencari ada suatu fungsi, kemudian kita mau mencari anti turunannya yang nilainya tepat, itu nggak hanya satu fungsi saja, tapi ada berbagai macam konstanta, sehingga didapatkanlah yang ini tadi, fungsinya apa ditambah C itu. Lagi, misalkan ini fx sama dengan fx sama dengan ini, yang contoh kedua x kuadrat, di mana intervalnya kan nggak ada ini ya ketentuan ya, dia dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah kan kalian disuruh mencari nilai f. Nilai fx-nya. Nilai anti turunannya. Di mana anti turunannya itu memenuhi
Kebalik. Nah, fx berapa sih kalau diturun f besar x ya? Fx berapa sih kalau diturunkan itu hasilnya adalah x pangkat 2. Berarti kalian kira-kira berapa? 3x pangkat 3 plus C, Bu. Berapa? Sepertiga x pangkat 3 plus C, Bu. Ya, sepertiga x pangkat 3 plus C. Nah, C-nya itu yang tadi itu kan ya. Jadi, C-nya itu bisa 0, bisa negatif 1, negatif 2, bisa positif, dan seterusnya. Nah, berarti kalian sudah tahu ya konsep anti turunan. Jadi, kalau misalkan kita cari suatu fungsi, kemudian kita mau cari anti turunannya, itu tidak hanya mencakup satu fungsi itu saja, tapi juga nilai konstantanya itu. Nah, kalau turunan, biasanya kalian menotasikan dengan gini kan, dx gitu kan ya, diferensial dari x, betul nggak? Kalau anti turunan, seharusnya kan anti diferensial gitu kan, bisa aja kita menuliskannya dengan ax seperti gini kan, tapi ini menurut buku ini ya, ini memang digunakan juga oleh beberapa penulis. Maksudnya mereka nggak salah juga gitu kan ini definisi, mereka mendefinisikan itu juga nggak masalah, asalkan maknanya sama gitu kan. Nah, tapi ada seseorang yang bernama Leibniz itu menuliskan suatu lambang yang nantinya lambang itu digunakan untuk digunakan untuk melambangkan ini anti turunan ini atau disebut sebagai integral dia bilangnya. Nah, lambangnya seperti apa? Ini beberapa penulis menggunakan ini, nggak masalah juga. Nah, tapi ada Leibniz yang begini, integral x gitu kan. Nah, ini diperkenalkan oleh Leibniz. Nah, cara menuliskannya seperti contoh ini, berarti kita menuliskan integral x pangkat 2 dx itu sama dengan tadi sepertiga x pangkat 3 ditambah c, anti turunannya gitu kan. Nah, ini menurut konsep dari Leibniz ya yang memperkenalkannya. Nah, coba kalian tadi itu berarti ini integral dari ini fx ya, dx gitu kan. Ini sama dengan f besar x gitu kan. Nah, kalau turunan dari f besar x itu sama dengan apa? Sama dengan apa? F kecil ya? Iya. Betul. F kecil x. Nah, sedangkan f besar x itu kan dapat dituliskan seperti yang di bawah ini, di samping kiri bawah nih. Integral fx dx.
Jadi sama artinya dengan fx itu sama dengan ketika fx itu diintegralkan kemudian diturunkan. Jadi makanya dia saling berkebalikan ya, operasi balikan. Jadi sama seperti misalkan kita punya angka 5. Ini ya. Dikurangi 2. Jadi berapa? 5 dikurangi 2 jadi berapa? 3. 3. Nah, ditambah balikannya 2. Jadi berapa? 5. 5. Balik lagi ke dirinya sendiri. Misalkan ini anggap ini suatu fungsi, berarti kan ini kembali ke fungsi itu sendiri gitu kan. Sama seperti ini. Jadi ketika kita mengintegralkan, kemudian kita menurunkan, itu hasilnya fungsi itu sendiri, fx itu, f kecil fx itu. Atau kebalikannya, kita turunkan dulu, baru kita integralkan. Sebentar. Nah, ini kan fx. Nah, tapi kalau misalkan ini dx fx, nah diturunkan terus diintegralkan terhadap x, ini hasilnya apa? Fx plus C ya, Bu? Betul, fx plus c, jangan lupa ada c-nya. Kenapa? Karena kan dia diturunkan dulu, terus habis itu diintegralkan. Padahal kita sudah tahu yang tadi integral anti turunan itu kan, nah seperti ini kan harus ada C-nya ya. Tapi kalau diintegralkan dulu, baru diturunkan, itu tidak perlu ditambah C. Oke, paham dari sini? Sampai di sini ada yang sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, oke. Bu. Nah, sekarang kita menuju ke teorema. Di dalam teorema ini terkait dengan aturan pangkat. Nah, jika R adalah sembarang bilangan rasional, ini bisa kalian lihat di buku ya. R tidak sama dengan negatif 1, kecuali negatif 1 ya. Maka integral X pangkat R terhadap X itu didefinisikan sebagai X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 R plus 1 ditambah C. Nah, ada lagi teorema, ini nanti kalian bisa lihat di buku ya. Ini nggak saya tulis di sini, kalian lihat di buku. Ada teorema, ini kan teorema A yang tadi. Ada teorema B dan C. Teorema B itu tentang integral dari fungsi sinus. Hasilnya adalah negatif cos X plus C. Dan integral dari fungsi kosinus. Hasilnya adalah sin X plus C. Kemudian yang teorema C. Ini kalian punya buku yang edisi 9 semua kan? Nggak harus edisi 9 sih sebenarnya. Parsel, buku parsel punya, ada kan? Ada, Bu. Ya, jangan sampai nggak ada, karena kan diferensial, kalau div kan juga udah pakai itu ya. Nah, di teorema yang C itu adalah integral tak tentu dari fungsi f ya, kalau ada konstanta misalkan. Jadi integral konstanta K dikali fungsi fx. Hasilnya adalah konstanta K-nya itu bisa dikalikan belakangan ya, tapi cari dulu integral
dari fx dx-nya. Kemudian tentang penjumlahan dan pengurangan juga seperti itu. Kalau ada dua fungsi fx dan gx, integral dari fungsi fx tambah gx itu sama dengan kita bisa nyari satu-satu integral dari fungsi fx, dicari berapa hasilnya, ditambah integral dari fungsi gx, itu berapa hasilnya. Begitu juga untuk pengurangan. Sama juga. Nah, ada aturan pangkat yang digeneralisir. Ini saya gunakan di bawahnya ya. Kalau kita punya gx, pangkat r dikali turunan dari gx, ini di integral terhadap x ya, maka itu sama dengan gx pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 ditambah c. Oke, nah saya rasa kalian di jenjang sekolah yang sebelumnya sudah diperkenalkan tentang konsep integral di SMA? Sudah, Bu. Sudah ya, mungkin kalian bisa mengingat-ingat kalau untuk teorema-teoremanya maksudnya apa aturan-aturannya, penjumlahannya gimana, pengurangannya gimana, itu pastinya sama ya antara jenjang SMA maupun kuliah itu sama aja. Tapi poin penting di sini adalah kalian memahami asal mula munculnya integral itu dari mana gitu. Jadi awalnya konsepnya yang diferensial itu kan, kalian belajarnya diferensial, belum tahu integral nih. Awalnya terus muncul konsep, oh kan ada turunan, kalau anti turunan ada nggak ya gitu. Gimana ya kira-kira kalau anti turunan itu? Nah, melalui penyelidikan yang tadi itu, misalkan kita punya suatu fungsi gitu kan, kemudian fungsinya itu kita sebut sebagai anti turunannya. Nah, tapi itu fungsi dari yang mana ya gitu kan, f besar x-nya itu yang mana ya? Nah, ternyata ada beberapa kemungkinan, nggak cuma beberapa sih, ada banyak kemungkinan gitu. Nah, akhirnya muncul konsep bahwa itu tadi, kalau dibuat anti turunannya, nggak hanya fungsi yang bersangkutan itu saja, tapi harus ditambah dengan konstanta tertentu, karena bisa berbeda ya. Maksudnya walaupun konstantanya itu berbeda, tapi hasil turunannya itu tetap sama. Itu. Jadi maksudnya poin yang ingin saya sampaikan adalah di sini. Jadi asal mulanya akhirnya muncul konsep integral itu. Nah, kemudian di sini kan kalian belajar teorema-teorema terkait dengan integral ya. Ini saya rasa kalian sudah pernah belajar ketika kuliah. Ketika SMA. Bentar, saya lanjutkan dulu. Saya sekarang dari yang saya jelaskan itu bisa dipahami oleh kalian? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Nah ya, Bisa, Bu. video ya, penjelasan tentang integral ini. Sebentar. Saya share dulu. Yang tadi ya. Nih, sebentar. Saya belum share sound. Ini kalian, ini sudah terlihat oleh kalian belum? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di Jabar. Nah, untuk materi ini kita akan membahas 3 poin. Yang
Pertama, mengenai konsep integral. Yang kedua adalah aturan dasar, dan yang ketiga kita akan membahas soal-soal dan pembahasan. Bersama saya Isradil Mustamin. Silakan disimak videonya sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai konsep integral atau anti turunan. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu ya apa itu integral atau anti turunan. Integral juga disebut sebagai anti diferensial atau anti turunan. Suatu fungsi f besar dikatakan sebagai anti turunan atau integral dari fungsi f apabila f besar aksen x sama dengan f kecil x. Dengan kata lain, anti turunan dari fungsi fx yang disebut dengan integral itu dinotasikan seperti ini. Integral fx dx yang kalau kita baca yakni integral fungsi fx terhadap x, atau lebih khusus lagi kita katakan integral tak tentu fx. Jadi konsep ini merupakan konsep daripada integral tak tentu. Nah, adapun bentuk umum dari integral tak tentu dari fx itu adalah integral fx dx sama dengan f besar x ditambah dengan c, di mana c itu adalah sembarang konstanta yang nilainya tidak tentu. Contoh, jika fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3, maka turunan dari fungsi tersebut f aksen x-nya itu sama dengan 2, ya. Ini konsep turunan. Nah, bagaimana kalau konteks integralnya? Dapat dikatakan integral dari fungsi fx ya sama dengan 2 itu adalah integral fx dx sama dengan 2x ditambah c. Jadi kalau kita mau mencari fungsi integral dari fungsi fx sama dengan 2, maka jawabannya adalah 2x ditambah c. Kita bisa melihat di sini tidak terdapat nilai 3 ya. Sebagaimana di fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Akan tetapi diganti dengan konstanta atau C, yang berarti nilainya ini bisa diganti dengan sembarang nomor, bukan 3 saja. Nah, seperti itu konsep daripada integral atau anti turunan. Kemudian kita masuk kepada aturan integral tak tentu. Nah, aturan di sini ini berkaitan tentang bagaimana penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan integral tak tentu. Yang pertama ada rumus dasar integral. Bentuknya seperti ini, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi dengan n tambah 1 ditambah c, dengan n itu tidak sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua ada rumus perkalian skalar. Bentuknya seperti ini, integral k dikali dengan fx dx sama dengan k integral fx dx, di mana k ini merupakan bilangan konstan. Kemudian yang ketiga ada rumus penjumlahan dan perkalian. Bentuknya seperti ini, integral fx plus minus gx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Nah, ketiga aturan ini memuat rumusan dasar ini itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan integral tak tentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Tentukan integral tak tentu dari soal berikut. Nah, itu ada contoh soal. Kalian coba kerjakan dulu dari nomor 1 dulu ya. Kira-kira jawabannya berapa? Nomor 1. 1/8 X pangkat 8 plus C. Ya, kan menggunakan ini ya, teorema yang
ada di buku itu kan sudah ada tuh teorema kalau dia pangkat kan tadi X pangkat R ya. Hasilnya adalah X pangkat R ditambah 1 per R ditambah 1 ditambah C. Berarti 1 per 7 tambah 1 ya 8 dikali X pangkat 7 tambah 1 ya ini pangkat 8 ditambah C. Oke, nomor 2. Negatif 1/4 dikali 1 per X pangkat 4 plus C, Bu. Negatif 1/4 dikali 1 per X pangkat 4 ditambah C. Oke. Bentar. Saya mau tanya. Tadi yang ngejawab nomor 1 siapa ya? Elvin, Bu. Elvin. Oke. Yang nomor 2? Dimas, Bu. Dimas. Oke. Yang nomor 3. Nah, itu kan aturan perkalian lihat di sana. Kalian belum belajar sih ya? Yang perkalian berarti kalian kalian bisa gunakan bentar ini X pangkat 7. Enggak pakai ini. Berarti nggak pakai yang digeneralisir juga ya. Kalau yang tadi aturan pangkat yang digeneralisir itu artinya ada hubungan antara GX, kemudian fungsi yang satunya itu adalah turunan dari GX-nya, yakni G aksen X. Kalau ini kan enggak, berarti kalian harus jabarkan dulu nih, 3X plus 7 tambah, dikali X dikurangi 2 itu berapa, kemudian hasil integralnya berapa. Yang nomor 3 berapa? X pangkat 3 Pangkat min 3 setengah min setengah X kuadrat min 14X plus C ya, Bu. Tiara, Reza, X pangkat 3, kemudian di min setengah X Min kuadrat setengah X kuadrat min 14X plus C. min 14X plus C. Oke. Yang nomor 4? Nomor 4 X pangkat 4 min 5/2X kuadrat tambah 7X plus C. Coba nanti kita cocokkan ya. Nomor 5? Yo, nomor 5. Nomor 5. X pangkat 5, kemudian Kurang 3/4X pangkat 4. Terus ditambah 2X 2X pangkat pangkat 3. 3. 7/2 X pangkat 2 Tambah 7/2 X min 2X plus C. bentar, yang cowok tadi siapa nomor 5 yang jawab tuh? Saya, Bu. Salman. Aman. Oke, nah sekarang kita cek. Yang pertama integral X pangkat 7 dx. Yang kedua kali X 7X min 2 ditambah dengan C. Kemudian D. Maka inilah jawaban dari soal yang pertama. Pakai R, kalau di buku kan pakai R. Kalau ini pakai Nah, R. kita akan menjawab soal untuk nomor 2 ini, yakni integral 1/pangkat min 5 ditambah dengan C. Jadi, pangkatnya positif. Ya, maka nilainya ini menjadi negatif 1/4. Ketiga, ya jawaban dari integral 1/x pangkat 5 dx itu 3x ditambah 7 dikali dengan x min 2 sini adalah min konsep integral. Sehingga yang ada Maybelline Fit Me Fresh Tint. One step fresh and bright look. Fit Me Fresh Tint. Berdua makan gorengan. Waktunya Sariwangi. Mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Kebetulan ini mengandung itu menjadi 3 dibagi dengan 2 ditambah 1. Ya, pangkat adalah 1 ditambah x ditambah c. Atau bisa disederhanakan menjadi 3 bagi 3 hasilnya kan 1 kan. Jadi tinggal x pangkat 3 min 1/2 x 3x ditambah 7 dikali x min 2 dx. nomor Seperti contoh sebelumnya, 4.
dibagi dengan 1 ditambah 1 X, 1 ditambah 1 ditambah dengan 7X tambah C. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 dibagi X ditambah C. Nah, ditambah 7X ditambah C. Ini nomor 4. Maka inilah jawaban daripada soalnya untuk bagi. Nomor Setidaknya adik-adik bisa jawab di kolom komentar. Nomor 5. Udah ya, udah kita bahas juga. Oke. Sudah selesai. Nah, bentar. Nah, saya ada satu lagi yang mau saya jelaskan ke kalian sedikit. Ini kan tadi kita bicara integralnya di mana? Ini ya. Nah, saya mau ngasih keterangan. Nah, tadi itu kan fungsinya bentuknya itu ini ya, kayak gini ya. Ini tanda seperti ini itu disebut sebagai tanda integral. Sedangkan fungsi yang akan diintegralkan itu disebut sebagai integran. Itu adalah fungsi yang akan diintegralkan. Kemudian kalau yang ini berarti hasil ya. Semuanya nih berarti. Berarti ini hasil integral. Jadi kalian harus tahu ya, apa itu integran, kemudian tanda integralnya seperti apa gitu kan. Hasilnya yang mana. Oke, baik. Mungkin hari ini kita konsep tentang integral tak tentu ya. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi untuk fungsi ya. Nah, dari konsep integral tak tentu ini, nanti kalian pelajari lagi terkait dengan soal-soal latihannya juga di soal-soal latihan 3.8 ya. Kalian silakan kerjakan secara mandiri. Kemudian teorema-teoremanya di subbab ini 3.8 juga kalian pelajari ya. Kan ada yang nggak saya tulis di sini. Nah, itu kalian pelajari juga. Sebenarnya konsep yang di hari ini masih termasuk dasar. Jadi di jenjang yang sebelumnya rasanya kalian juga sudah belajar ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh kalian? Apakah bisa dipahami materi hari ini? Apakah bisa dipahami materi hari ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Ya, Bu. Oke, baik anak-anak. Saya ingin mengingatkan bagi PJ, jangan lupa mengisi form apa tadi ya? Monef ya, monitoring ya. Mengisi form monitoring. Ada 2 ya, dari SPM UNJ dan juga dari rumpun matematika. Kemudian untuk setiap mahasiswa, termasuk PJ juga ya, yang hadir, silakan mengisi daftar kehadiran ya. Jadi kita sekarang daftar kehadirannya dari link itu. Setiap pertemuan nanti kalian isi. Jadi tolong PJ ingetin ya, PJ mata kuliah manapun sini, karena itu berlaku secara umum ya di rumpun matematika. Jadi setiap pertemuan isi daftar kehadiran di sana. Oke, jangan lupa ya. Itu ngomong-ngomong background-nya udah ganti, saya kok nggak punya. Berbayar, jangan-jangan ini, soalnya saya belum bayar. Nanti boleh di-share ya di grup, nanti biar saya ikutan juga. Biar saya nggak ngerasa berbeda dengan kalian. Virtual background ada di drive, Bu? Oh, di drive-nya? Iya, Bu. Oke, siap Fauzan. Terima kasih infonya. Oke, baik. Anak-anak, terima kasih untuk kehadiran, partisipasi, dan kerjasama kalian ya pada perkuliahan hari ini. Tetap semangat.
semester baru, semangat baru ya, motivasi baru, dan target juga baru ya. Tentunya semoga kalian ke depannya nanti bisa menjadi lebih baik, ilmu yang kalian pelajari juga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.